Selamat sore semua, dapat petunjuknya tentang bencana alam dan peperangan. Dan setelah beberapa hari ini mendung, hujan terus, alhamdulillah udah ada sinar matahari. Sinar matahari itu melambangkan kehidupan. Seberat apapun ujian kehidupan kita, kita harus tetap semangat, harus tetap kuat agar kita itu lulus ujian dari Tuhan. Jangan sampai kita putus asa ataupun milih bunuh diri. Karena apa? Karena berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ataupun di perjalanan hidup kita, di masa muda kita, mungkin kita dari keluarga yang nggak mampu, tapi kita itu nggak patah semangat untuk mengubah nasib agar kita itu bisa nyenengin diri sendiri, bisa nyenengin keluarga, kita juga bisa mengubah nasib kita. Kayak saya itu dulu nggak seperti ini. Saya lebih suka diem, ataupun saya banyak mengalami trauma sampai saya nggak percaya diri untuk menatap masa depan. Tapi karena saya yakin bahwa Tuhan itu udah ngasih saya itu semangat untuk terus hidup, jadi saya menghargai apa yang udah Tuhan kasih. Bencana alam dan peperangan tentu aja salah satunya adalah mengurangi populasi manusia. Kenapa? Karena mungkin orang-orang yang spiritual mengatakan seleksi alam, ataupun zaman sekarang alam itu udah banyak dieksploitasi. Jadi yang perlu meremajakan diri itu nggak hanya manusia, tapi alam juga. Banyak tempat-tempat yang udah dirusak. Jadi alam itu perlu regenerasi atau meremajakan dirinya lagi. Kalau enggak, lama-lama ya alam itu akan mengalami kehancuran. Jadi bencana alam dan peperangan termasuk dalam mengurangi populasi manusia. Juga alam itu menyeleksi sendiri sesuai dengan energi atau vibrasi yang kita munculkan dari setiap gerakan ataupun kelakuan kita. Jadi kita mau agamanya apa, sukunya apa, bangsanya apa, alam itu nggak bakalan ngerti. Yang dia deteksi adalah energi atau vibrasi kita. Kita itu numpang di atasnya, kita ngeluarin energi nih yang ditangkap sama alam. Jadi kalau kita itu pengen umur panjang ataupun pengen hidup sampai ke anak turunan kita, berarti kita itu juga harus sejalan dengan alam atau seenergi. Tapi kalau kita kelakuan kita itu mungkin menyalahi hal-hal yang baik, ataupun kita itu vibrasinya jelek, negatif, maka kita akan bertentangan dengan hukum alam. Mungkin cukup sampai kita aja, anak turun kita nggak ada, ataupun kita termasuk yang dihapus dari peta, ataupun kita termasuk orang yang dihapus dari hidup ini. Kalau misalnya nih kita atau kamu udah mati, berarti udah kita nggak punya keturunan lagi. Udah, berarti kita udah termasuk hilang dari peradaban. Jadi yang aku bisa nasihatkan adalah ketika kalian udah milih nih peperangan, kalau kamu itu nggak pengen hidup lagi, atau kamu nggak pengen punya keturunan, kalian teruskan perang. Berarti kalian udah milih tuh jalan mana yang kalian pilih. Tapi kalau kalian itu masih pengen umur panjang, masih pengen punya keturunanmu sampai nanti 100.000 tahun lagi, berarti kalian itu harus bisa mencegah peperangan. Tapi kalau kalian nggak bisa melakukannya, berarti kalian nanti mungkin saja satu suku, satu bangsa, atau satu kaum akan hilang dari peradaban, bahkan hilang dari peta. Bencana alam juga seperti itu. Mungkin kita ini ketika melakukan eksploitasi alam, merusak alam, itu nggak pernah terpikirkan bahwa efek kedepannya itu adalah bencana alam. Bencana alam itu juga mampu menghapus peradaban manusia. Sebenarnya banyak dataran yang berubah menjadi lautan, dan lautan itu menjadi daratan. Karena apa? Karena siklus kehidupan atau karena pergerakan alam. Alam itu perlu meremajakan dirinya. Dan kita itu sebenarnya harus menjaga alam agar tetap lestari.
kita juga perlu menjaga diri kita agar kita itu bisa lestari ataupun kita itu bisa hidup sampai ke anak turunan kita. Tapi terkadang karena kita itu tamak, rakus, serakah, kita nggak pernah mikirkan masa depan kita ataupun kita nanti punya anak keturunan nih yang perlu hidup. Contohnya yang sejenis, pasti dia nggak pernah memikirkan gimana sih pengen keturunan kita itu hidup langgeng mungkin 100, 200, 1000 tahun lagi. Tapi mereka memilih cukup sampai di sini nih batas hidup kita. Ini yang sebenarnya perlu kita itu pelajari lagi, bahwa hidup mati kita itu ada di tangan kita. Aku kasih contoh lagi, Tuhan ngasih perempuan hamil, hidup mati anak ada di tangan perempuan. Contohnya sekali, ketika banyak perempuan nih hamil, ditinggal kabur pacarnya, ditinggal pergi laki-laki, dia punya pilihan nih, anak digugurkan atau anak dibunuh dan sebagainya. Tapi karena perempuan itu peka dan nggak tegaan, mau seberat apapun kehidupan, mau dicaci maki entah anak haram lah atau hina ataupun yang lainnya, tapi perempuan tetap akan memberi kehidupan kepada anaknya. Itu kenapa sebenarnya Tuhan itu sudah ngasih hormati ibumu sampai 3 kali. Kenapa? Karena yang bisa memberikan hidup itu seorang ibu. Jadi walaupun Tuhan nih ngasih janin di dalam kandungan, tapi ketika si ibu ini nggak mau melahirkan, ia nggak akan terlahir ke dunia ini. Tapi ketika seorang ibu memilih melahirkan anaknya, entah ditinggal kabur si laki atau entah mengalami hal-hal yang jelek lainnya, tapi ketika ibu itu memilih melahirkan, ya anaknya tetap akan hidup tanpa laki-laki. Ini kenapa kalau kalian itu mau mukuli perempuan, kalian mau menindas perempuan, pikir 1000 kali. Kenapa? Karena kalian itu terlahir dari perempuan. Ini karena banyak sekali ajaran-ajaran yang baru ini selalu merendahkan perempuan, selalu menganggap perempuan itu hanya khusus di tukang masak, ngasuh anak, ngasuh suami, tanpa mereka belajar lagi. Kalian itu kalau nggak dilahirkan perempuan, kalian nggak bakalan hidup. Berterima kasihlah kepada ibu, entah itu ibu kandung, ibu yang mengasuh, ibu bumi, atau ibu pertiwi, tempat di mana kaki tanah kalian pijak. Jadi kalau kita dikasih hidup, jangan pernah sia-siakan. Nanti kalau kita udah bertemu dengan misalnya bencana alam, kecelakaan, musibah, sakit, kita pasti mintanya sama Tuhan itu dikasih umur panjang sampai kita bisa melihat anak turun kita. Tapi ketika Tuhan ngasih itu kita nggak mau bersyukur, mungkin umur kita pendek. Ini kenapa peperangan dan bencana alam itu termasuk sebagai mengurangi populasi manusia. Makanya kalau kita pengen umur panjang, banyak-banyak berbuat baik, berbuat dharma. Jangan pernah berpikir ketika kamu berbuat curang, berbuat jahat, nggak ada orang yang tahu, terus nggak ada balasan dari Tuhan selama kamu hidup. Ada. Orang Jawa bilang becik ketitik olo ketoro. Jadi kalau kalian berbuat baik, maka Tuhan akan menunjukkan kebaikanmu pada seluruh dunia. Tapi kalau kamu berbuat jahat, berbuat curang, berbuat yang olo, yang jahat, walaupun itu kalian tutup-tutupi serapi mungkin, Tuhan akan menunjukkan dengan caranya sendiri. Kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Selamat sore dan sampai jumpa.